Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin, shaimat sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, dan khususnya jamaah Majelis Khatam Al-Quran Indonesia dan sahabat-sahabat seperjuangan Ikatan Persaudaraan Mubalik dan Umar. Pada kesempatan ini saya ingin mengkaji sebuah tema, yaitu mengapa Allah menurunkan Al-Quran untuk kehidupan kita. Shaimin, shaimat sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita yang cukup menarik, yaitu ada seorang santri yang tunanetra alias tidak bisa melihat. Dia ingin keluar malam dari pondoknya. Dia pun izin kepada kiainya, "Kiai, saya izin sebentar ingin keluar." Kata sang kiai, "Oh silakan, tapi jangan lupa kau bawa obor, karena ini malam hari." Kata santri yang tunanetra, "Wahai kiai, aku ini tidak bisa melihat. Kenapa aku harus bawa obor pula?" Lalu sang kiai menjawab, "Bawa saja obor itu. Nanti kau akan mengetahui sendiri." Baiklah kiai. Singkat kata, sang murid ini keluar. Ternyata di tengah jalan banyak lalu lalang kendaraan. Dan ada satu kendaraan yang hampir saja menabrak dirinya. Dan si pengendara pun berhenti. Dengan nada marah dia bicara, "Hampir saja kamu tertabrak, untung kamu bawa obor." Si santri ini diam sejenak. Dia merenung, untung saya bawa obor. Kalau tidak, mungkin saya sudah ditabrak. Shaimin, shaimat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kisah pendek di mana mengandung hikmah yang luar biasa, yang artinya diibaratkan Al-Quran ini laksana obor yang memberikan penerangan. Untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Al-Quran menjadi nur, menjadi pencahayaan buat dirinya, dan sekaligus menjadi penyelamat untuk kehidupannya. Inilah di antara esensi besar Al-Quran Allah turunkan untuk kehidupan kita, umat manusia. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang Allah berikan terkait Al-Quran sebagai pencahayaan untuk diri kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah nyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelasan dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dalam hal ini ada 3 istilah tentang bagaimana Al-Quran sebagai pencahayaan untuk kehidupan kita. 1 sebagai hudan petunjuk, 2 sebagai bayinat penjelasan, dan 3 sebagai furqan pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karenanya sudah siogianya bagi kita kaum muslimin untuk bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sibuk dengan berbagai urusan yang ada pada diri kita, manfaatkan waktu yang kita miliki, luangkan untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Seiman sekalian yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ketika orang sudah bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dia harus mengajamkan dirinya, harus meniatkan di dalam dirinya, menekadkan dalam dirinya. Ada 3 hal yang harus diajamkan. Dia tanamkan di dalam dirinya agar Al-Quran betul-betul memberikan bekas asar yang positif di dalam kehidupan dirinya. Yang pertama, Al-Quran litakhalli. Al-Quran untuk mengosongkan diri, membersihkan diri
dari perkara-perkara sifat-sifat yang mazmumah tercela. Ketika kita baca Al-Quran, harus ada niatan dari kita untuk membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs. Dalam surah Asy-Syams pada ayat yang ke-8, 9 dan 10 di sana Allah nyatakan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha." Maka Allah telah mengilhamkan pada dirinya jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Soimin-soimat sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, Al-Quran litahalli. Al-Quran untuk penghiasan diri. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang ketika dibaca sesungguhnya itu akan memberikan pencerahan pada diri kita. Berhias dengan Al-Quran. Salah satu contoh ayat yang terkait dengan hal ini misalnya ada dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah nyatakan, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus ketika hendak memasuki masjid. Makan dan minumlah. Dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Soimin-soimat sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, Al-Quran litajalli. Al-Quran untuk memberikan penampakan hal-hal yang positif pada dirinya. Ketika seseorang sudah melakukan hal-hal yang baik, dia mengimani Al-Quran, maka dipastikan penampakan dalam kehidupannya akan baik, akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Dalam hal ini dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-79 Allah nyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan kebaikan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupannya dengan kehidupan yang baik. Tajalli, penampakan. Ketika orang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, dia bersihkan dirinya, tahalli, dia hiasi dirinya, tahalli, dan dia akhirnya menampakkan tentang kehidupannya, kehidupan yang baik, lagi mulia. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang baik dan beriman kepadanya. Para soimin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian hikmah kita di kesempatan menghantar berbuka puasa kali ini. Semoga kajian kita bermanfaat. Selamat menanti datangnya waktu berbuka puasa, dan kita berdoa mudah-mudahan amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.